Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tamir Mamit SPD, guru mata pelajaran IPA terpadu pada SMP Negeri 4 Tuasile, Kabupaten Halmahera Timur. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Dengan terus belajar, guru dapat menjadi teladan yang efektif, memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena dunia pendidikan terus berkembang pesat, menuntut adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan siswa yang berkelanjutan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid, agar anak selamat, dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita para pendidik, untuk menuntun peserta didik mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman. Melihat dan mengamati tuntutan zaman yang dihadapi sekarang, sebagai seorang guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, baik itu dalam bentuk pengetahuan dan karakter, maka saya mencoba menerapkan pembelajaran dalam pembiasaan literasi, belajar yang menyenangkan dan selalu melakukan refleksi, baik itu untuk siswa maupun saya sebagai seorang guru. Maka dari itu, saya mencoba mengaplikasi sebuah praktik baik, diberi nama Pelamar, yang akronim dari pembiasaan literasi, menyenangkan, dan refleksi. Tujuan kegiatan ini agar setiap siswa terbiasa untuk melakukan pembiasaan positif, dan selalu mengingat diri dalam bertindak atau berkelakuan positif, serta proses pembelajaran di dalam kelas yang tidak membosankan, sekaligus terciptanya perubahan proses pembelajaran yang terarah dan tujuan tercapai, baik pada saya sebagai guru, saat memberikan materi dalam mengajar, maupun siswa dalam menerima materi. Dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa, penerapan yang paling disukai para peserta didik, berupa inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan materi atau tugas-tugas kepada mereka, melalui presentasi dalam inovasi video pembelajaran. Seringkali kita sebagai guru, tidak menyadari kekurangan dan pemahaman kita, tentang kekuatan pemahaman pembelajaran pada anak didik kita, dan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, maka dari itu, saya mencoba melakukan inovasi refleksi baik kepada sesama mereka, maupun refleksi untuk saya sebagai guru. Agar kita semua mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penerapan dalam mengaplikasikan praktik baik ini, tak lepas dari tantangan yang saya hadapi dari berbagai ragam, baik itu dari siswa yang berbeda-beda karakter dan pemahamannya, dukungan teman-teman sejawat guru, ketersediaan waktu saat penerapan praktik baik ini. Selain itu, tantangan lain berupa aktivitas pembiasaan literasi, yang disampaikan peserta didik, seringkali para peserta didik, tidak mampu untuk menyampaikannya dengan alasan, belum siap dan lain sebagainya. Adapun tantangan lain, berupa inovasi video pembelajaran, terkendala handphone, yang sebagian tidak dimiliki peserta didik dan ketersediaan pulsa data, untuk dapat mengedit video melalui aplikasi yang mereka gunakan. Mengingat dalam pembuatan atau mengedit video yang dilakukan, waktu dan kesempatan lebih aktif dikerjakan pada saat mereka berada di rumah. Dalam praktik baik, inovasi pembelajaran presentasi melalui video, nampak beberapa peserta didik belum terlalu menguasai pengelolaan aplikasi untuk dapat mengedit video tersebut, namun dengan pembiasaan yang diterapkan. Dengan sendiri peserta didik itu, berusaha untuk menyesuaikannya dan melakukan perubahan untuk kompetensi diri sendiri. Setiap guru menginginkan proses pembelajaran di dalam kelas yang aktif, serta terjalin interaksi antara guru dan siswa yang nampak, ada suasana pembelajaran yang saling interaktif, maka untuk menciptakan suasana itu, saya pernah menjalankan aktivitas berupa praktik baik pembiasaan literasi yang dilakukan sebelum aktivitas atau proses pembelajaran berjalan. Sebelum penerapan praktik baik pembiasaan literasi ini, saya bersama peserta didik membuat sebuah kesepakatan kelas di awal pertemuan belajar. Dalam kesepakatan itu diminta peserta didik untuk menyampaikan masukan dan saran berupa aktivitas yang dijalankan bersama-sama. Salah satu dari kesepakatan itu adalah setiap pertemuan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, sudah menjadi kewajiban setiap peserta didik untuk menyampaikan literasi atau kalimat positif saat itu. Praktik baik pembiasaan literasi yang dilakukan, pada saat atau sebelum proses belajar mengajar berlangsung, di mana waktu yang disepakati sesuai yang tertera pada dokumen perencanaan pembelajaran, tahapan pendahuluan yaitu berkisar antara 5-10 menit. Waktu yang tersedia ini, saya sebagai guru meminta kepada seluruh peserta didik untuk menyampaikan literasi yang sudah disiapkan secara bergiliran. Adapun literasi itu penyampaian secara lisan, berupa Undang-Undang Dasar 1945, kata-kata bijak, pantun, puisi, cerita singkat hal baik yang dilakukan di rumah, dan perkalian. Sedangkan dalam aktivitas pembelajaran di dalam kelas,
Peserta didik memiliki kemampuan di setiap pemahaman materi berbeda-beda. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya sering mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, atau memanfaatkan inovasi dari peserta didik untuk presentasi materi atau tugas dari video yang dirancang sesuai kreativitas mereka. Dari presentasi materi melalui video ini, para peserta didik mampu untuk memahami lebih mendalam, serta terlihat nampak kemampuan mereka menyerapkan materi secara langsung. Secara tidak sadar dengan pola pembelajaran ini, mengajarkan mereka untuk berusaha berinovasi dan penyerapan materi lebih baik. Tetapi dalam penerapan inovasi pembelajaran ini, tidak dilakukan setiap materi yang diberikan kepada peserta didik, melainkan penerapan ini sesuai kebutuhan materi yang diajarkan saat itu. Inovasi pembelajaran video yang dibuat peserta didik ini, dilakukan secara individu maupun kelompok. Setiap presentasi nampak mereka lebih percaya diri dan mampu mengatur ritme suara atau kalimat yang disampaikan di dalam presentasi itu, serta membiasakan vokal untuk diri mereka tampil lebih baik. Selain praktik baik pembiasaan literasi, inovasi pembelajaran peserta didik dan aktivitas pembelajarannya lainnya, saya selalu melakukan refleksi pembelajaran, baik itu setelah akhir proses belajar mengajar di dalam kelas, akhir semester atau awal semester baru. Refleksi ini dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan biasa dilakukan saat proses pembelajaran di dalam kelas, dan paling sering dilakukan saat awal semester baru. Tahapan refleksi ini dilakukan melalui tulisan. Bentuk lembaran yang tersedia pertanyaan-pertanyaan mengenai proses pembelajaran semester berlalu, serta kesiapan belajar peserta didik, memasuki semester baru, maupun metode atau cara penerapan materi dan lainnya, dari saya sebagai guru, dengan tujuan agar ini dapat melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan untuk para peserta didik. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam aktivitas praktik baik ini yaitu 1. Setiap siswa memiliki kemampuan berbeda-beda, sehingga dalam menjalankan praktik baik ini, saya sebagai guru bisa memahami tingkat pemahaman siswa yang ada di dalam kelas. 2. Suasana kelas lebih aktif saat awal belajar, yang membuat proses pembelajaran lebih baik dan nyaman. 3. Siswa lebih antusias menyiapkan sendiri literasi yang ingin disampaikan. Harapan lainnya dalam aktivitas praktik baik pembelajaran, yang sudah disampaikan sebelumnya, agar teman-teman guru sejawat untuk menciptakan inovasi pembelajaran menarik lainnya, sehingga para peserta didik lebih giat dan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dan terapkan, hasilnya sangat menyenangkan, dan memuaskan bagi para peserta didik yang sangat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Dan secara pribadi, sebagai seorang guru lebih bersemangat penerapan pembelajaran kepada para peserta didik. Demikian penyampaian inovasi pembelajaran saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.